Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang Japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari bab 46. Tepatnya kita akan membahas Renshubi bagian yang kedua yang ada di halaman Hyaku Nanajiroku Peiji di halaman 176. Bagi minasang yang punya buku ini, silakan bisa disiapkan dulu bukunya ya, supaya lebih mudah untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 46. Hai, hajimemashou. Hai, Renshubi Gobang. Pada bagian Renshubi Gobang, kita akan menggunakan pola kalimat rangkaian kata kerja bentuk ta diikuti dengan bakari. Ta bakari dengan arti baru saja atau barusan melakukan suatu hal. Kita lihat dari bagian contohnya. Di sini di setiap nomornya diberikan satu kalimat tanya, cukup kita baca saja. Dan setelah itu kita perhatikan frasa kalimat yang ada di dalam kurung. Frasa kalimat yang ada di dalam kurung inilah yang nanti harus kita modifikasi sebagai kalimat jawaban dengan menggunakan pola kalimat ta bakari. Di sini diawali dengan kalimat tanya, Nihon ni nagaku sundeirung desu ka? Apakah tinggal lama di Jepang? Kemudian di dalam kurung ada frasa kalimat, Ie hantoshi mae ni kimashita. Tidak, saya datang setengah tahun yang lalu. Untuk membuat kalimat jawaban atau kalimat respon, maka akhir kata kerja dari frasa kalimat yang ada di dalam kurung ini harus diubah menjadi bentuk ta. Kimashita, bentuk tanya adalah kita, supaya bisa digabungkan dengan bakari. Sekarang kita rangkai kalimat responnya menjadi Ie hantoshi mae ni kita bakari desu. Tidak, saya baru saja datang setengah tahun yang lalu. Hai, Ichibang. Diawali dengan kalimat tanya, kanji ga wakarimasu ka? Apakah mengerti kanji? Di dalam kurung disediakan Ie benkyou hajimemashita. Tidak, saya memulai belajar. Pada bagian hajimemashita harus kita ubah menjadi bentuk ta. Hajimeta diikuti dengan bakari. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi Ie benkyou hajimeta bakari desu. Tidak, saya baru saja mulai belajar. Hai, ni bang. Atarashi ka bang desu ka? Tas baru kah? Di dalam kurung ada kalimat Hai, senshu kaimashita. Iya, saya membelinya minggu lalu. Bagian kaimashita harus kita ubah menjadi bentuk ta. Kata, diikuti dengan bakari. Kita rangkai menjadi Hai, senshu kata bakari desu. Iya, minggu lalu saya baru saja membelinya. Hai, sambang. Kareo yoku shitte imasu ka? Kalimat ini bisa kita artikan apakah Anda mengenalnya dengan baik. Kemudian di dalam kurung menggunakan Ie ikagetsu mae ni aimashita. Tidak, saya bertemu dengannya 1 bulan yang lalu. Kalimat ini diakhiri dengan kata kerja aimashita. Bentuk tanya adalah atta. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi Ie ikagetsu mae ni atta bakari desu. Hai, Yongbang. Tokyo Skytree e itta koto ga arimasu ka? Apakah pernah pergi ke Tokyo Skytree? Di dalam kurung digunakan Hai, kono aida ikimashita. Ya, kapan lalu atau kemarin saya pergi. Kono aida di sini bisa kita artikan kapan lalu atau kemarin. Tapi kemarinnya bukan literally meaning ya. Jadi kita biasanya aktivitasnya ini sudah terjadi 1 minggu yang lalu, tapi kita anggap kemarin. Nah, itu kita bisa menggunakan kono aida. Di dalam kurung diakhiri dengan kata kerja ikimashita. Jadi bentuk tanya adalah itta. Sehingga kalimatnya menjadi Hai, kono aida itta bakari desu. Iya, kemarin saya baru saja pergi. Atau bisa juga kita artikan, iya, kapan lalu saya baru saja pergi.
Hai, Renshubi Rokubang. Pada bagian Renshubi nomor 6, kita masih menggunakan pola kalimat ta bakari yang diikuti dengan partikel node. Node di sini bisa kita artikan karena. Di setiap nomornya kita akan diberikan 3 frasa kalimat. Dari 3 frasa kalimat ini nanti kita harus tambahkan partikel dan juga kita harus memodifikasinya menggunakan pola kalimat ta bakari diikuti dengan node. Kita lihat dulu dari bagian contohnya ya. Di sini diawali dengan kata musuko, anak laki-laki saya. Lalu ada senshu taiing shimashita. Minggu lalu keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit setelah opname ya. Kemudian diikuti dengan frasa kalimat mada suppotsuga dekimasen. Belum bisa berolahraga. Dari 3 frasa kalimat ini disatukan kalimatnya menjadi musuko wa senshu taiing shita bakari nanode mada suppotsuga dekimasen. Kita lihat di sini untuk subjek orang yang kita ceritakan ini diikuti dengan partikel wa. Kemudian frasa kalimat yang kedua, bagian akhir kalimatnya yang menggunakan kata kerja harus diubah menjadi bentuk ta. Dari taiing shimashita menjadi taiing shita. Diikuti dengan bakari dan diikuti dengan nanode. Karena bakari ini merupakan kata keterangan, peraturannya sama dengan kata benda, oleh karena itu sebelum node harus ditambahkan partikel na. Lalu diikuti dengan frasa kalimat terakhir, mada suppotsuga dekimasen. Jadi frasa kalimat yang terakhir ini tidak diberikan modifikasi apapun. Kita mulai dari ichibang. Di sini diawali dengan kata otto, suami saya, diikuti dengan frasa kalimat saki kaete kimashita. Tadi kembali pulang. Frasa kalimat yang ketiga, mada bangohan o tabete imasen. Masih belum makan malam. Pertama-tama kita tambahkan partikel wa setelah kata otto. Lalu frasa kalimat yang kedua diakhiri dengan kata kerja kimashita diubah menjadi bentuk ta, kita, diikuti dengan bakari nanode. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi otto wa saki kaete kita bakari nanode mada bangohan o tabete imasen. Hai, nih bang, diawali dengan kata musume, anak perempuan saya. Lalu ada frasa kalimat sengetsu shogakko ni nyugaku shimashita. Bulan lalu masuk ke SD. Lalu ada frasa kalimat terakhir, mada gakko ni narete imasen. Masih belum terbiasa dengan sekolah. Kita awali dengan musume diikuti dengan partikel wa. Lalu bagian nyugaku shimashita harus kita ubah menjadi bentuk ta, nyugaku shita. Diikuti dengan bakari nanode. Sekali lagi kita rangkai kalimatnya menjadi musume wa sengetsu shogakko ni nyugaku shita bakari nanode mada gakko ni narete imasen. Anak perempuan saya masih belum terbiasa dengan sekolah karena bulan lalu baru saja masuk sekolah SD. Hai, sambang. Hotel itu kotoshi dekimashita. Tahun ini jadi. Lalu ditutup dengan satu kata sifat saja yaitu kirei desu, bagus atau cantik. Nah, di sini bagian hoteru kita tambahkan partikel wa. Lalu kata kerja dekimashita kita ubah menjadi bentuk ta, dekita, dan ditutup dengan kirei desu. Kita rangkai kalimatnya menjadi hoteru wa kotoshi dekita bakari nanode kirei desu. Hotel itu bagus atau hotel itu cantik karena tahun ini baru saja jadi. Hai, Yongbang. Kono taoru, handuk ini, sentaku shimashita, telah mencuci. Lalu diikuti dengan frasa kalimat mada kawaite imasen, masih belum kering. Di sini kita tempatkan dulu partikel wa setelah kono taoru. Lalu bagian sentaku shimashita, bentuk tanya adalah sentaku shita, diikuti dengan bakari nanode. Kita rangkai kalimatnya menjadi kono taoru wa sentaku shita bakari nanode mada kawaite imasen. Handuk ini masih belum kering karena baru saja dicuci. Renshubi nanabang. Pada bagian Renshubi nanabang kita masih menggunakan pola kalimat kata kerja bentuk ta diikuti dengan bakari. Setelah bakari nanti kita akan ikuti nanoni.
penggunaan partikel noni dengan arti padahal. Setelah bakari harus ditambahkan na karena bakari adalah kata keterangan yang mana peraturannya sama dengan kata benda jika akan digabungkan dengan noni dengan arti padahal. Lalu nanti bagian akhir kalimatnya akan menggunakan pola kalimat te shimaimashita, menyayangkan sesuatu yang terjadi. Di setiap nomornya kita akan diberikan dua frasa kalimat. Dua frasa kalimat ini harus kita jadikan satu kalimat ya. Kita lihat dulu dari contohnya. Frasa kalimat yang pertama, Senshu kyuryo moraimashita. Minggu lalu saya menerima gaji. Frasa kalimat yang kedua, mo tsukaimashita. Sudah menggunakannya. Hasil kalimat bentukannya adalah Senshu kyuryo moratta bakari nanoni mo tsukatte shimaimashita. Padahal minggu lalu saya baru saja menerima gaji, tapi sudah habis digunakan. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba kerjakan dari nomor 1. Frasa kalimat yang pertama, saki namayo kikimashita. Tadi saya sudah bertanya nama. Frasa kalimat yang kedua, mo wasuremashita. Sudah lupa. Nah, di sini diakhiri dengan kata kerja kikimashita. Kikimashita harus kita ubah menjadi bentuk ta, menjadi kita diikuti bakari nanoni. Kemudian bagian wasuremashita harus kita ubah menjadi bentuk te, wasurete, supaya bisa digabungkan dengan shimaimashita. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi saki namayo kita bakari nanoni mo wasurete shimaimashita. Padahal tadi saya sudah bertanya namanya, tapi sudah lupa. Hai, nih bang. Frasa kalimat yang pertama, asa kutsu migakimashita. Pagi saya menggosok kutsu, menggosok sepatu, lalu diikuti dengan frasa kalimat mo yogoremashita, sudah kotor. Untuk kata kerja migakimashita, bentuk tanya adalah migaita, diikuti dengan bakari nanoni, kemudian yogoremashita harus kita ubah menjadi bentuk te, yogorete, supaya bisa digabungkan dengan shimaimashita. Kita rangkai menjadi asa kutsu migaita bakari nanoni mo yogorete shimaimashita. Hai, sambang. Diawali dengan frasa kalimat konotoke wa sengetsu kaimashita. Jam ini beli bulan lalu. Lalu frasa kalimat yang kedua, mo kowaremashita. Sudah rusak. Untuk kata kerja kaimashita, bentuk tanya adalah kata, diikuti dengan bakari nanoni. Kemudian kata kerja kowaremashita, bentuk te-nya adalah kowarete. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi konotoke wa sengetsu kata bakari nanoni mo kowarete shimaimashita. Padahal jam ini baru saja beli bulan lalu, tapi sudah rusak. Hai, Yongbang. Kono futari wa kyonen kekkon shimashita. Mereka berdua telah menikah tahun lalu. Lalu diikuti dengan mo rikkon shimashita. Sudah bercerai. Kata kerja kekkon shimashita, bentuk tanya adalah kekkon shita, diikuti dengan bakari nanoni. Lalu kata kerja rikkon shimashita, bentuk te-nya adalah rikkon shite. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi ano futari wa kyonen kekkon shita bakari nanoni mo rikkon shite shimaimashita. Hai, saigo desu. Yang terakhir, renshubi hachiban, renshubi nomor 8. Pada bagian renshubi nomor 8, di sini kita sudah tidak menggunakan pola kalimat tabakari lagi ya, tapi menggunakan pola kalimat hazu desu. Hazu yang mana bisa kita artikan seharusnya atau bisa juga kita artikan pasti. Supaya lebih mudah, di sini kita sepakati saja hazu kita artikan pasti. Hai, rekara mite mimashou. Mari kita coba lihat dari contohnya. Untuk kalimat tanya yang digunakan, nimotsu wa ashita tsukimasu ka? Barangnya apakah besok akan sampai? Lalu di dalam kurung menggunakan kesa takuhai bing de okurimashita. Tadi pagi saya mengirimnya menggunakan jasa pengiriman. Dari frasa kalimat yang ada di dalam kurung, hasilnya menjadi kesa takuhai bing de okurimashita kara tsuku hazu desu. Pasti akan sampai karena tadi pagi saya mengirimnya menggunakan jasa pengiriman.
Kita lihat ya satu-satu perubahan apa saja yang ada di dalam kalimat ini. Yang pertama, kita harus menambahkan partikel kara setelah akhir kalimat dari frase yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung tadi diakhiri dengan kata okurimashita. Kita tambahkan kara dengan arti karena. Lalu untuk setelahnya kita manfaatkan kata kerja tsukimasu, kata yang mengakhiri kalimat tanya ya. Tsukimasu harus diubah menjadi bentuk kamus, yaitu tsuku, supaya bisa digabungkan dengan hazu desu. Tsuku hazu desu, pasti akan sampai. Hai, ichiban kara yatemimashou. Mari coba kita mengerjakan dari nomor 1. Diawali dengan kalimat tanya, Kanojo wa kuru deshou ka? Apakah dia mungkin akan datang? Lalu di dalam kurung menggunakan frasa kalimat, Shuseki no henji o moraimashita. Saya menerima balasan kehadiran. Jadi setelah kata moraimashita nanti kita akan tambahkan kara dengan arti karena. Lalu pada kalimat tanya diakhiri dengan kata kerja kuru deshou ka, kita ambil bagian kuru saja yang nanti akan digabungkan dengan hazu desu. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi Shuseki no henji o moraimashita kara kuru hazu desu. Pasti dia akan datang karena saya menerima balasan kehadiran. Hai, ni bang. Diawali dengan kalimat tanya, Ano restoran wa oishii desu ka? Restoran itu apakah enak? Kemudian di dalam kurung ada frasa kalimat Itsumo kondeimasu, selalu penuh. Setelah kata kondeimasu kita tambahkan partikel kara. Lalu di kalimat tanya diakhiri dengan kata oishii desu. Oishii ini merupakan kata sifat i, sehingga bisa langsung kita gabungkan dengan hazu tanpa tambahan partikel apapun. Kita rangkai kalimatnya, Itsumo kondeimasu kara oishii hazu desu. Pasti enak karena selalu penuh. Hai, Sangbang. Karina-san wa eiga jouzu desu ka? Apakah Karina-san pintar menggambar? Di dalam kurung ada frasa kalimat, Bijutsu wo benkyou shiteimasu. Belajar kesenian. Setelah benkyou shiteimasu, kita tambahkan partikel kara. Lalu, kata yang mengakhiri kalimat tanya ini menggunakan kata jouzu. Jouzu adalah kata sifat na, sehingga perlu ditambahkan partikel na untuk digabungkan dengan hazu. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi Bijutsu wo benkyou shiteimasu kara jouzu na hazu desu. Pasti pintar karena mempelajari kesenian. Hai, Yombang. Tonari no hito wa rusu desu ka? Orang sebelah apakah rumahnya kosong? Lalu di dalam kurung ada kalimat Ikagetsu hodo ryoko ni iku to itteimashita. Setelah kata itteimashita kita tambahkan kara. Lalu untuk kata yang mengakhiri kalimat tanya ini menggunakan kata rusu yang diikuti dengan partikel no supaya bisa digabungkan dengan hazu. Rusu merupakan kata benda. Rangkaian kalimat utuhnya menjadi Ikagetsu hodo ryoko ni iku to itteimashita kara rusu no hazu desu. Pasti rumahnya kosong, atau bisa juga kita artikan pasti dia tidak ada di rumah karena dia berkata bahwa akan pergi traveling kira-kira hingga 1 bulan. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar pembahasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 46 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga atta komentar ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang mulai dari buku Minano Nihongo, buku kanji, persiapan JFT, dan lain sebagainya,
silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi mereka melalui WhatsApp admin yang tertera di sini. Nanti minasang bisa konsultasi, bisa minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan keperluan minasang saat ini. Jadi tidak akan salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas bagian Renshushi dari bab 46. Hai, bye-bye.